Sudah 2 capres yang gue bahas ya, Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Gimana? Yang ngata-ngatain gue buzzer? Puas? Oke, akhirnya kita sampai juga di kandidat capres yang sudah familiar. Gimana enggak? Ini udah kali sekian beliau ikut kontestasi sejak pemilu 2009. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Bapak Menhan Prabowo Subianto. Welcome to All In with me, Olin. Nama Prabowo Subianto sejak awal tahun ini terus memuncaki survei elektabilitas Capres 2024. Beliau menyalip pesaingnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terutama pasca tragedi Kanjuruhan dan gagalnya perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia sebagai tuan rumah. Selain itu, kedekatan seorang Menteri Pertahanan ke-26 tersebut dengan keluarga Presiden Jokowi juga menjadi sorotan. Banyak pihak menganggap hal ini sebagai politik dua kaki Pak Jokowi. Bahkan tak jarang yang berspekulasi bahwa ini adalah manuver Pak Jokowi untuk berseberangan dengan partai beliau bernaung. Dari hal ini kita bisa lihat fakta bahwa Pak Prabowo punya kans paling kuat secara politis. Beliau bisa dianggap sebagai orang terdekat pemerintahan Jokowi sejak 5 tahun terakhir. Beliau dapat dinilai mampu meneruskan program Pak Jokowi dan melanjutkan pembangunan. Tapi apa iya? Apakah Prabowo sudah berubah atau hanya berstrategi? Prabowo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang ekonom sejak zaman Revolusi Kemerdekaan bersama Sultan Syahrir dan kawan-kawan. Meskipun menjabat sebagai menteri di era Presiden Soekarno, ayahnya bersama Sultan Syahrir justru seringkali berseberangan dengan Bung Karno. Hal ini membuat Prabowo kecil mesti tumbuh dari satu negeri ke negeri lain sebagai seorang anak pelarian politik. Sikap keras seorang Prabowo mulai tumbuh dari masa kecil itu. Wawasan politiknya terbentuk sejak dini di sela-sela kesibukan sang ayah yang menularkan kegemaran membaca. Ada suatu kisah mencatat Prabowo remaja pernah menentang ayahnya. Saya tidak segan-segan menjadi pendukung Bung Karno. Ancaman ini seperti terbukti ya. Kalau kita lihat-lihat gaya pidato dan setelannya bersafari sangat mirip rival ayahnya sendiri. Lebih ekstrim lagi di masa remajanya sewaktu pergolakan politik 1965 hingga 1966, Prabowo remaja pernah melakukan manuver ala militer untuk kegiatan aktivis politiknya. Yopi Lasut, salah satu sahabat Suhokgi, pernah bercerita kepadanya kalau Prabowo pernah mencuri 3 pucuk senjata api demi mengacaukan acara GMNI. Wah, gak bayar tak? Karena hal itu, Suhokgi menjadi kurang bersimpati lagi terhadap geliat jiwa politik Prabowo di masa itu. Bagi Suhokgi, Prabowo bagaikan seorang politikus yang memperlakukan orang-orang di sekitarnya seperti catur. Prabowo remaja ingin membuat seperti catat Suhokgi pada proyek Peace Corps. Bagi saya, Prabowo adalah seorang pemuda atau kanak-kanak yang kehilangan horizon romantiknya. Ia cepat menangkap persoalan-persoalan dengan cerdas tapi naif. Mungkin kalau ia berdiam 2 hingga 3 tahun dan hidup di dalam dunia yang nyata, ia akan berubah. Catat Suhokgi pada Minggu 25 Mei 1969. Roda sejarah Prabowo Buddha terus berputar hingga membawa dirinya masuk ke Korps Baret Merah. Isu manuver militer Prabowo menentang Jenderal Benny Murdani pun sempat membuat geger di tahun 1983. Persis seperti apa yang tertuang dalam biografi Letjen Sintong Panjaitan. Prabowo yang masih berpangkat kapten menggerakkan detasemen anti-teror Kopassus, satuan elit di mana ia menjabat wakil komandan. Ia disinyalir akan menculik Jenderal Benny Murdani dan Letjen Sudarmono serta beberapa jenderal lain. Gara-gara manuver Kapten Prabowo, Pak Luhut yang berpangkat mayor sekaligus atasan Pak Prabowo dibuat kewalahan. Tidak main-main. Aksi nekat itu dilakukan Kapten Prabowo atas tuduhan kalau Panglima ABRI Jenderal Benny Murdani mau mengkudeta Presiden Soeharto. Peristiwa ini seolah memperkuat apa yang Suhokgi pernah catat soal mengambil senjata itu ya. Sejarah terus bergulir. Dan seperti kita tahu, tuduhan kasus penculikan terhadap Pak Prabowo sendiri semakin santer sejak 1998. Ia dianggap terlibat, terutama setelah terseretnya beberapa oknum Baret Merah berjuluk Tim Mawar. Ia dan orang-orang dekatnya berdalih hanya menjalankan tugas sebab jabatan Pangkostrat yang waktu itu diembannya masih di bawah komando Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Desas-desus bahkan terdengar akan kemungkinan perang saudara di antara pengaruh kedua petinggi militer tersebut, terutama saat setelah terjadi kerusuhan. Karir militer sang Letnan Jenderal terhenti di bawah kepemimpinan Presiden Habibie. Prabowo pada waktu itu dinilai menggerakkan pasukan liar di sekitar istana. Well, atas catatan manuver kemiliteran itulah yang membuat banyak pihak was-was dengan keputusan Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo join di kabinetnya. Apalagi menduduki posisi strategis Menhan ya. Walaupun syukur sih sampai sekarang tetap aman.
Ada satu hal yang gue perhatiin mesti jadi catatan dari Prabowo sebagai Menhan. Di tengah kondisi perekonomian bangsa saat dan pasca pandemi, ia malah terus ngeborong alutsista. Sayangnya lagi, beberapa di antaranya justru barang bekasan militer negara lain berusia puluhan tahun. Pak Menhan yang satu ini betul-betul keranjingan perang konvensional. Padahal, perang kedepannya berkemungkinan berbasis AI. Eits, tapi perlu diingat juga, sikap seradak seruduk Pak Prabowo bukan cuma soal kenekatan atas wewenangnya, tapi juga manajemen emosionalnya. Seperti kita pernah ingat, pemilu 2014 hingga 2019 menjadi yang terpanas. Pak Prabowo kedapatan sering emosi menghadapi wartawan dan saat debat Pilpres. Biarpun sekarang terkesan lebih adem dan banyak bercanda, tapi mesti hati-hati ya kalau lagi down energinya. Kalau marah-marah terus dan arogan, alih-alih jadi negarawan tersohor, bisa-bisa malah jadi diktator. Gaya pidato dan gaya bicara Pak Prabowo sampai sekarang juga terus ceplas-ceplos. Dialek khas anak muda Jakarta semacam emang gue pikirin. sering dipakainya di dalam pidato dan orasi. Dalam wawancara juga kelihatan banget sifat nyeletuknya. Kalau buat membakar semangat dan mencairkan suasana sih, nggak apa-apa malah ya. Asal jangan jadi arogan dan sembrono. Selain karakteristik, latar belakang usia patut diperhitungkan. Persoalan kesehatan menjadi fokus yang perlu diperhatikan dari seorang Prabowo. Di 2024 nanti, usia beliau akan menginjak 73. Usia kandidat capres tertua yang baru akan memulai awal pemerintahannya. Usia di mana seorang Soeharto saja sudah ingin berhenti menjabat. Urusan kesehatan inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi beliau nanti. So, Pak Prabowo boleh dimulai rajin olahraga ya. Malu, masa Kopassus kok loyo? Pertanyaannya sekarang, mau ngapain sih? Sudah kalah berkali-kali tapi coba lagi dan lagi. Dorongan sekitarnya kah? Obsesi? Frustasi? Atau karena penasaran? Atau mungkin karena beliau akhirnya merasa memiliki posisi strategis untuk mendapatkan dukungan dan ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu dari rakyat yang tidak condong ke kanan ataupun ke kiri? Well, kalian udah bosen belum lihat Pak Prabowo di bilik suara? Gue sih belum. I'm not liking him, tapi gue juga nggak mau hating him hanya karena perihal masa lalu. Gue yakin Pak Prabowo banyak bikin pembenaran atas kejadian lampau. Tapi gue nggak ragu sama sekali bahwa sama seperti Pak Anies dan Pak Ganjar, pasti niatnya baik kok untuk memimpin bangsa ini. Lengkap sudah gue share ketiga capres ya, dan sampai konten ini dibuat, gue masih belum punya jagoan. Tapi siapapun yang nanti menang, yuk kita berusaha untuk jadi warga negara Indonesia yang baik, yang ikut berdoa biar pemimpin kita kelak bisa nggak segitu mengecewakannya lah ya. Ada ide mau bahas apa? Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar ya. Bye!